pintunya terbuka. Ini kalau kita lihat secara batin, ini adalah sebuah istana yang sangat besar sekali, dan di sini ada permaisurinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Dalem. Pinarak teng dalem. Nggih. Juga nggih, sampean di sini aja. Assalamualaikum salam. Saya perintahkan jenengan untuk di sini aja. Assalamualaikum salam. Sampean tahu siapa saya? Allah. Tuh, kena tuh. Syarullah tatullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah. Ya ahli mulk ghaibi wasyahadati. Ya ahli mulk ghaibi wasyahadati. Maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Allah. Ada yang meninggal nggih? Aduh, ngambil makamnya. Assalamualaikum. Ada yang meninggal tak, Kang? Ya, depan terminal, Pak. Barakallah, sehat nggih? Alhamdulillah, Nggih, monggo. Ada yang meninggal ngambil apa namanya? Keranda. Siap. Keranda. Nggih, santri-santri sudah ada nggih? Sudah ada di sini. Ini namanya makam apa nih, Mbah? Balang ya. Ya. Kita sekarang sedang berada di makam Balang. Makam Balang ini termasuk makam yang tua sekali di wilayah Blitar, Pak Nur. Dan di bawah itu ada air sumber yang mengalir dan tidak pernah surut, Pak Nur, walaupun di musim kemarau seperti apapun. Insya Allah nanti kita datang ke sana. Nah, sebelum kita datang ke sana, ini di atas ini ada makomnya, nggih. Oh, nggih. Assalamualaikum. Sewu nggih, Pak. Enggak, barakallah. Barakallah. Pinter Iram. Oh, ini anu. Oh, sebagian anu nggih. Dalam. Sebagian apa tuh? Sehat nggih, pinter. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pinter. Barakallah. Iya. Waalaikumsalam. Pinter. Barakallah. Barakallah. Ganteng Elam ini ya. Masya Allah. Dari mana ini? Kangking Malang. Dari Malang. Arema. Aremania. Arema Dili.
Barakallah. Ini dari mana? Kalimantannya mana? Kalimantan Utara. Masuknya di Malinau. Kabupaten Baru, Tanah Tidung, Malino. Brewoknya ini luar biasa ya. Jangan dikerok brewoknya, sunnah. Jadi Malino. Ya di Malinonya saya. Ini juga dari Kalimantan ya, Bu? Kalimantan Utara. Siap. Lewat Sungai Nyamuk. Nggih. Lah ini Kalimantan juga. Gresik. Oh, Gresik. Gresik, pabrik semen. Barakallah sehat ya. Nggih, pinter. Barakallah. Nggih. Assalamualaikum. Ini tinggal aja di Padepokan ini. Dari mana? Kalimantan Utara. Dari Kalimantan. Kalau ini dari baunya Lampung. Mantap ini. Barakallah. Ini Indramayu. Namanya Ningsih. Kalau ini dari Malang. Siap. Nah, ini dari Tuban. Barakallah. Oke, insyaallah. Lah ini dari Sidoarjo. Nggih, barakallah, pinter. Nah, ini harus dijewer. Saya suruh jewer gimana ini ya? Oh, tenanan. Kok pengen jewer ya? Ada apa ya? Enggak tahu saya. Barakallah, pinter. Nggih, monggo. Nah, ini namanya Nizam. Barakallah. Waalaikumsalam. Pinter. Barakallah. Allahu Akbar. Itu kenapa rame amat? Nah, ini Malang. Iya. Nggak oleh nesuan ya. Siap. Pinter. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber, lover, dimanapun berada, alhamdulillah, kita sekarang sedang berada di Makom Balang. Di Makom Balang. Ini adalah makom yang lumayan tua, sudah sangat tua lah di wilayah Blitar. Dan di sini juga ada air sungai yang ada di tempat ini, air sumber yang menjadi tempat untuk berenang. Dan mitosnya air ini juga sudah digunakan dari zaman kerajaan dulu. Karena air di sini alhamdulillah walaupun hanya dari sumber tapi tidak pernah surut. Tidak pernah surut walaupun dalam posisi kemarau. Nah, sekarang kita akan ke sana untuk kungkum. Kungkumnya namanya Kungkum Asma Hasan Wali. Kungkum Asma Hasan Wali ini saya dapatkan dari kiai saya dari Jawa Tengah. Yang terpenting kita nanti niat untuk membersihkan tohir maupun batin kita. Nah, sekarang sebelum kita berangkat ke air sumber, tempat sendang, tempat untuk nanti kita kungkum, sekarang kita ziarah kubur dulu ke makom sini, ke ziarah dulu sebagai pengingat kita tentang kematian. Selain pengingat tentang kematian, ini juga pas kita ke sini ada yang meninggal, jadi tadi ngambil bandoso. Yang pertama supaya kita ingat mati. Karena sesuatu hal yang pasti untuk kita adalah kematian, itu pasti. Datangnya entah kapan, tapi itu pasti. Setiap yang hidup pasti akan mati. Dan tidak ada yang perlu disombongkan di dunia ini. Karena ketika kita mati, yang kita bawa hanya amal ibadah kita. Jadi yang terpenting adalah ibadah kita kepada Allah. Itu saja. Sekarang kita ziarah kubur dulu untuk mendoakan beliau yang berada di sini lebih dulu, dan tentunya beliau sudah berjasa telah membangun tempat ini sehingga tempat sekarang ini kita sudah tinggal
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inggih. Dalem. Pinarak teng dalem. Nggih. Matur suwun. Izin nggih. Assalamualaikum salam. Kula nyuwun izin badhe ziarah teng makom. Nyuwun izin dumateng panjenengan nggih. Nggih. Matur suwun. Izini nggih. Nggih, saudaraku semuanya, anak-anakku, Bapak Ibu, kita diizinkan untuk masuk. Monggo masuk dengan mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kenapa? Ini pasien ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala Allah. Assalamualaikum. Allahu akbar. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pintunya terbuka. Ini kalau kita lihat secara batin, ini adalah sebuah istana yang sangat besar sekali, dan di sini ada permaisurinya. Bahasa gaulnya nek ceweke. Tempat ini sudah ada dari zaman kerajaan dulu. Coba di zoom cahaya hijau yang ada di sana itu, Kang. Di pohon itu ada cahaya hijau. Sepertinya cahaya hijau itu berbentuk sebuah benda atau pusaka sepertinya. Allahumma shalli ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala. Jangan lupa setiap masuk ke makom ucapkan salam ya. Ada dupa enggak? Pak Nur, bawa korek Pak Nur. Saya nggak minta tapi dikasih Pak Nur. Kalau nggak diambil nanti kita dikira nggak menghargai pemberian. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syiri sarih fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Syirullah tatullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlimul ghaibi wasyahadati wujud. Ya ahlimul ghaibi wasyahadati wujud. Ya ahlimul ghaibi wasyahadati wujud. Santri ada yang tahu di mana letak barangnya? Coba gunakan cakra asenanya. Sampai rasakan di mana barangnya. Yang tahu nanti saya kasihan. Sebelah mana? Apa cahaya warnanya? Sini sayang kamera. Pandur sini, Pandur. Ini belum berbentuk dalam bentuk imaterial. Ini masih berbentuk non imaterial. Jadi masih berbentuk energi, belum dalam bentuk imaterial. Sebenarnya ini bentuknya adalah imaterial, dalam arti adalah bentuk fisik sebuah benda. Nah, tetapi karena benda ini dulunya ketika membuatnya penuh dengan tirakat, seumpama cara membuatnya kalau tidak salah ini 41 hari ditirakati, telah jadi sebuah benda. Nah, ketika benda ini disimpan dalam suatu tempat, nah karena benda ini mempunyai sebuah energi, lalu datanglah sebangsa jin lalu menyelimuti benda ini, sehingga benda ini masuk ke dimensi yang lain. Nah, sekarang ketika akan didahirkan dalam bentuk benda lagi, berarti kita harus menyisihkan energi-energi yang melingkupi. Jadi ini benda ini buatan manusia, lalu diselimutilah oleh kegaiban. Nah, ketika kegaiban ini, benda ini masuklah ke dalam kegaiban itu menjadi non imaterial. Nah, nanti ketika kita bacakan kunci-kuncinya, asmanya, nanti kegaibannya itu akan melepas dan ini akan kembali dalam bentuk imaterialnya. Inilah yang sebenarnya terjadi. Wujud. Masih belum dalam bentuk. Coba kamera mendekat. Masih belum kelihatan dalam bentuk. Saya minta dupanya satu. Masih belum dalam bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah, tatullah, sifatullah, wujudullah, afalullah. La ilaha illallah Muhammad. Sudah mulai kelihatan Pak Nur bentuk bendanya? Kelihatan enggak Mbak Nur? Tapi mungkin susah mungkin pengambilannya karena di dalam apa? Di dalam akar, jadi menyatu dengan akar. Mungkin ini kita butuh, kalau boleh ya, tapi nanti dulu. Boleh nggak ya ini dibacok ya? Mungkin nggak boleh ya, tapi mungkin susah pengambilannya karena menyatu dengan akar. Di kamera fokus ke sana, jangan ke saya. Menyatu dengan akar, di dalam akar, jadi susah untuk pengambilannya. Tapi bendanya sudah kelihatan. Kelihatan Mbak Nur bendanya? Tuh. Ini menyatu dengan akar. Jadi tidak akan. Ini kalau menurut saya seperti mustika. Mustika mungkin zaman dulu. Nih. Ini menyatu dengan akar. Nih, menyatu dengan akar. Jadi mungkin tidak semudah seperti, karena memang nyatanya di dalam ini. Nih, mungkin bisa di zoom kameramen biar kelihatan bendanya. Tuh. Tapi menyatu dengan akar. Jadi lumayan agak sulit untuk pengambilannya dan takutnya kita merusak alam kalau kita ambil. Karena ini menyatu dengan akar. Tuh. Kelihatan enggak di kamera? Nih. Nih.
Kelihatan ya Pak Nur ya? Kelihatan, Bos. Ini dari zaman dulu ini. Atasnya oval gitu ya. Tuh. Nih. Walaupun sudah kita pisahkan dengan kegoibannya, tapi masih menyatu dengan pohonnya, dengan akarnya. Sebenarnya sudah kelihatan bentuknya. Nih, sudah kelihatan ya. Sebenarnya sudah kelihatan, tapi ini menyatu dengan akar. Tuh. Hijau. Warnanya hijau. Ada yang punya air? Boleh lihat, boleh yang bawa air ke sini? Ada semacam benda yang juga, nggih, sampean di sini aja. Assalamualaikum salam. Saya perintahkan jenengan untuk di sini aja. Assalamualaikum salam. Sampean tahu siapa saya? Sampean tahu siapa saya? Diam di situ. Diam di situ, jangan naik ke atas. Sampean memakai jasad santri saya. Jadi tetap diam di situ. Ada yang bawa air? Kalau nggak ada, ambilkan di sumur. Kalau nggak di mana? Saya mau melepaskan dulu. Tahan di situ, tahan. 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 Ini sebenarnya bangsa kuntilanak ini. Kelihatan Pak Nur ya? Kelihatan, Bos. Ini udah oval itu. Cuman memang agak ke tekan akar-akar itu, Bos ya. Nah, itu masalahnya. Kalau kita ini dibaca ngerusak alam. Ya, di akarnya aja di gini, dikasih air kan. Ya ya. Ada air? Bismillahirrahmanirrahim. Sirullah datullah sifatullah wujudullah 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 falullah la ilaha illallah wa asutan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Merucut metu sekakosane Gusti Allah. Tuh mulai naik tuh, disiram air. Naik dia. Tuh. Naik loh. Naik Anur. Iya. Lihat tuh naik tuh. Tuh mulai naik tuh. Tuh. Kelihatan nggak? Tuh. Tuh. Kelihatan naik loh. Nih, lihat nih. Tapi masih ini Pak Nur, keikat di ini akarnya ini. Ini keikat akar ini ketindihan akar ini. Jadi susah kan? Ini ketindihan akar ini. Ini ada akarnya. Terus ikat dari sini. Tapi bagus ini. Sangat tua sekali. Coba ya. Saya zoom ya. Mungkin kalau sama kamera itu nggak kelihatan ya, Dim. Saya gini kan ya. Tuh, kelihatan nggak, Dim? Kelihatan ya? Oh iya. Tuh, dia ke zoom, Dim. Tuh. Tuh. Jadi ketindih akar ini nih. Tindih akar ini nih. Ada kayu nggak buat nyongkel? Cariin kayu buat nyongkel. Biar nggak ngerusak pohon. Buat nyongkel aja. Ya boleh. Alah. Saya mau. Sabar. Sabar. Ini Pak Nur nih. Coba kamera maju. Nih. Dia di pohonnya ini nih Pak Nur. Kena akarnya ini nih. Coba saya cabut dulu akarnya yang satu ini ya. Nah. Tuh. Bisa Pak Nur? Bisa nih. Janganlah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Tuh, kena tuh. Cincin ya, Bos. Iya, kayak cincin ya. Iya. Allah Akbar. Astagfirullahaladzim, demi Allah. Astagfirullahaladzim. Coba, Dim. Kenapa kamu takut? Tak suruh nyoba. Yang panas ininya aku. Tadi tak pelintir gitu. Sumpah panas. Tadi kok panas nyos gitu. Panas. Coba ke. Panas, aku kaget aku. Panas loh. Enggak, insya Allah ini nyandal. Enggak ya, insya Allah ya. Adem. Nah. Dah, panas, males saya.
Panas itu. Aduh. Nah, nih dapat nih. Ini kayaknya peninggalan dari zaman dulu deh. Ya? Ya enggak? Tuh, Tadi warnanya hijau ya Gus ya? hijau. Tapi ini udah mulai Cahaya. agak hitam sih, sudah. Kalau udah mulai dohir gini, udah mulai bentuk dalam warna hitam nih. Coba tanya sama makhluk nih. Assalamualaikum salam. Jangan naik terus, di atas mau ngapa? Assalamualaikum salam. Ambet G. Jangan diinjek ya, jangan injek makom ya. Assalamualaikum. Yuk ngomong yuk sama saya. Naik mau apa? Oh kamu rumahnya di atas. Ya wes kamu di atas aja kalau gitu. Bismillah, pegangin. Lah kalau. Gue nek dhuwur ae nangkring. Tak mudun barang. Arep ngejak bocahku maneh jak penekan wedok. Lanang rapopo jak penekan. Wedok jak penekan. Mlebu-mlebu dhewe ra iso metu. Lah tak ditok nih. Panu coba tangannya sini. Buka. Nah. Gede. Nggak mau ada temennya. Nah, mintanya sendiri. Tuh, Pak Nur jadi ganteng. Wes langsung dipakai lah. Langsung dipakai ke Banyuwangi. Siap. Siap masih. Terus lihat nih. Masya Allah. Ganteng Pak Nur pakai itu. Jangan nambah lagi ya. Nambah duit aja, nggih, nambah rezeki, nambah sehat, nambah pinter, nambah soleh gitu ya. Barakallah. Iya. Tapi ada amalannya ini Pak Nur. Karena tadi saya dapat seperti isyarah yang memegang ini harus baca ya Latif 12.000 setiap malamnya. 12.000 insyaallah. Siap ya? Siap. Barakallah. Siap masih. 12.000 masih. 12.000 satu malam. Satu malam. Dan minimal 41 hari. Coba dilihatkan ke sini. Nah, ini. Ini bukan barang baru, sayang. Ini barang lama. Lamanya saya nggak tahu, karena saya nggak mau sok tahu. Intinya wis suwi, mbok suwine kapan. Karena ini tadi tersimpan di akar ya. Di akar. Tapi alhamdulillah congkel walaupun saya kena air panas. Alhamdulillah bisa. Nih. Oke. Dikasih soalnya. Kalau nggak diambil nanti dikira kita nggak menghargai. Insya Allah saya nggak mau kalau narik-narik itu nggak mau. Kalau kecuali sudah dikasihkan baru saya terima. Itu. Ya semoga aja ada manfaatnya. Kayaknya yang pakai dulu ini patih deh Pak Nur. Gitu ya. Kan pakai itu malah kelihatan gagah itu kok. Itu gagah pun turunan. Oh iya ya. Lanang mereka cilik nggih Pak Nur nggih. Masyaallah. Nggih, barakallah. Langsung nggih. Tanya kalau narik itu memang nggak boleh gitu sih. Narik benda-benda. Narik itu gitu, sama dengan mencuri gitu berarti. Narik pusaka itu sebenarnya ada kaedah-kaedahnya Pak Nur. Dalam arti gini. Sama seperti kita itu datang ke rumah orang nggih. Kalau kita datangnya baik-baik, kita uluk salam, kita sopan. Plus kalau bisa ya kita bawa kopi lah. Bukan sajen ya, kopi itu maksudnya sampean datang ke tempat saya kan pasti bawa buah taman. Kayak ibu tadi yang dari Malang kan ngasih hadiah ke saya. Secara otomatis kan saya senang didatangi, orangnya sopan, plus bawain makanan. Akhirnya saya memberikanlah sesuatu untuk beliau juga. Nah sama Pak Nur, ketika kita datang ke suatu tempat, ke makom, ke tempat-tempat yang lain lah, ke gua dimanapun. Nah gua, makom, hutan itu kan ada penghuninya. Ya benar ya, bukan musyrik, bukan. Kita hidup ini bukan hanya kita tok manusia, hewan, bukan. Sebelum ada kita mungkin di pohon itu ada penghuninya, yaitu bangsa dari bangsa jin. Dan kan bangsa jin sendiri juga sama seperti kita hidup bermasyarakat. Ada yang masyarakat jelata disebut dengan bangsa jin Abdul Jumud. Ada yang pemerintahan, kalau kita pejabat itu bangsa Amar. Ada yang tingkatnya wali, kiai, namanya Rijalul Goib. Ada Khodamul Muqaddas dan sebagainya, ada tingkat-tingkatannya. Sama. Nah,
ketika seseorang menarik mendapatkan benda pusaka ya intinya ya, bukan menarik. Kalau menarik itu bahasanya seperti memaksa sih. Ketika kita seperti ini bukan menarik sebenarnya. Menerima benda dari alam gaib. Itu ada 3 hal. Yang pertama, kita dikasih karena kita datang ke tempat kayak contoh kita tadi masuk uluk salam, kita uluk salam ke tempat ini. Nah terus setelah itu ketika uluk salam kan sopan. Kedua kita pakai dupa. Sebenarnya nggak harus pakai dupa sih. Boleh juga pakai buhur Sulaiman, asma makhrobi, minyak non alkohol seperti minyak misik, jafaran dan sebagainya. Itu semuanya bukan kita itu menyembah makhluk, itu bukan. Itu sebagai adab, sopan santun. Jenengan datang ke rumah saya ya nggak apa-apa, nggak bawa apa-apa. Tapi kalau bawa apa-apa ya saya nanti juga akan menyukaimu dengan luar biasa gitu loh. Tapi saya nggak mengharap kalau apa sih, nggak. Ini bahasa dalam hal adab ya, dalam hal adab. Nah jadi ketika kita datang ke suatu tempat uluk salam, terus setelah itu kita bawa makanan. Nah bangsa gaib sendiri makanannya itu adalah gondo atau wangi-wangian. Nah ketika kita pakai dupa atau kita ngambil sunnahnya aja lah ya, kita ngambil sunnah baginda Rasulullah yang wangi-wangi, nah artinya non alkohol, itu sangat disukai oleh golongan jin muslim ataupun dari golongan ruhaniyah, atau bisa dikatakan sebagai khodam. Ada khodam itu enggak semuanya dari golongan jin, ada juga khodam malaikat dan sebagainya. Nah 3 hal. Yang pertama kita datang baik-baik, lalu kita bawa oleh-oleh, terus yang di situ itu senang bahagia, terus menganggap kita saudara, kita dikasih hadiah. Kayak pertama ini tadi, ini yang pertama. Ada yang kedua. Yang kedua kita datang ke tempat itu. Nah ini yang dimaksud dengan penarikan ini. Nah kita mengambil sesuatu. Nah cara mengambilnya ini dengan cara mengalihkan, atau ketika penghuninya itu pergi biasanya mengambil waktu-waktu tertentu atau dengan menggunakan media-media tertentu. Nanti ketika penghuninya itu pergi kita ambil. Ada yang seperti itu. Tapi nanti akhirnya pelongok-pelongok jinnya. Itu nggak bagus, nyolong lah. Itu yang nyolong, kata Pak tadi nyolong. Yang kedua ada dengan cara bertempur. Kita datang keras, adu kekuatan. Ini pernah diperagakan oleh salah satu spiritual yang ada di televisi itu. Terus akhirnya orangnya muntah darah, yang rambutnya panjang itu kayak saya tapi ganteng sana, tapi banyak saya. Pokoknya anunya hadir ya gitu. Nah, itu pernah mempraktekkan seperti itu beliau. Ya alimul ghaib itu hadir jeder gitu. Akhirnya beliau muntah darah pernah karena benda pusakanya itu salah satu warisan dari waliullah. Ini 3 hal ya. 3 hal ketika kita menarik benda pusaka. Kalau saya sebenarnya pantang, saya tidak pernah sekalipun menarik. Saya tidak pernah menarik kecuali ada beberapa hal yang darurat hukumnya ma'fu. Contoh, benda itu di suatu rumah dan rumah itu pemiliknya pernah sampai gila. Suatu rumah itu pernah gila. Ada yang judulnya penampakan kuntilanak terjelas. Itu saya diundang di Tenggur, di desa Tenggur, Kabupaten Tulungagung, desanya Tenggur. Nah waktu itu saya datang di sana sudah ada Bapak Kepala Desa. Nah ketika beliau Bapak Kepala Desa itu meminta saya untuk mendohirkan sebuah benda, karena beliau sudah mimpi berkali-kali untuk memindahkan, disuruh untuk memindahkan benda pusaka tersebut ke danyangan desa. Nah karena beliau sering mimpi sudah berkali-kali, ada spiritual yang diundang tapi belum bisa mendohirkan. Akhirnya mengundang saya Pak Nur. Sampai di sana ketemulah sama Bapak Kepala Desanya itu. Nah ketika di sana akhirnya saya dohirkan, keluarlah keris seperti segini dan saya kasihkan ke beliau. Nah itu beda lagi, itu memang ya bisa dikatakan itu penarikan, tetapi penarikan yang tujuannya bukan uang. Bukan, kalau dari YouTube nonton saya dapat uang ya nggak apa-apa lah, rezeki ya. Orang macul di syuting, maculnya kerjanya dapat uang, yang ditonton dapat uang juga nggak apa-apa. Tapi bukan maksudnya menyangkul itu cari uang, bukan, untuk bekerja. Nah jadi seperti ada 3 tahapan seseorang mendapatkan benda pusaka. 3 tahapan ini tadi. Jadi ada yang kita datang baik-baik, terus orangnya suka, kita dikasih hadiah. Ataupun kalau kita minta ya nggak apa-apa. Kita minta semuanya, saya minta itu ya, kalau dikasih monggo, kalau enggak juga nggak apa-apa. Ini pernah terjadi waktu saya ke Laut Selatan. Itu saya masuk ke sana karena saya diperintah untuk mengambil sesuatu oleh kiai saya. Akhirnya 7 hari saya tirakat, terus akhirnya dapat benda pusaka itu. Itu minta. Saya meminta untuk
sesuatu hal kepentingan karena ada salah satu pejabat yang sakit waktu itu, akhirnya saya harus minjam benda itu bisa. Jadi kita datang baik-baik, uluk salam, terus nanti ada media-medianya ya, seperti apa namanya, misik, jafaran dan sebagainya. Yang kedua, dengan cara kita mencuri, kita alihkan dulu kegaibannya atau waktu-waktu tertentu. Ini ada di huruf abjadun, ada waktu-waktu tertentu bangsa jin itu pergi, biasanya waktu tengah malam. Kalau waktu dia ada itu maghrib, itu waktunya dia datang. Terus yang ketiga tempur, gitu Pak Nur penjelasannya tentang penarikan benda pusaka gitu. Siap. Nah, apakah benda pusaka, kadang ada yang bertanya, mosok jin gawe keris kayak gini ya, mosok keren gawe cincin, ada yang bertanya seperti itu. Bukan sayang, bukan jin buat keris, buat apa jin punya keris, bukan. Saya punya cerita begini ya. Saya pernah diundang ke Bogor. Di Bogor itu ada yang undang saya itu orang Belanda. Ini tadi alhamdulillah ada yang pasien dari Belanda ya. Saya pernah kedatangan tamu orang Belanda. Beliau itu menyampaikan kakeknya dulu pernah ada di Indonesia, pernah punya harta disimpan di suatu tempat di Baliyah Bogor. Nah, ketika benda itu disimpan sudah dikasih tanda di situ, ada bangunannya. Terus waktu dia pulang ke Indonesia kan nggak bisa bawa, karena waktu penjajahan itu nggak bisa bawa pulang barang, karena waktu itu ada pertempuran, akhirnya pulang orang doang. Nah, ketika beliau mengasih tahu alamatnya di sini ini orang dari sana datang ke Indonesia untuk mengambil barang itu. Tetapi ketika dibongkar barangnya nggak ada, tapi tanda-tandanya benar di situ. Ternyata ketika dia menyimpan barang di situ, nah barangnya itu akhirnya diselimuti oleh kegaiban. Seperti keris peninggalan zaman lama begitu, yang biasanya berharga untuk manusia, bangsa jin juga tahu kalau ini berharga untuk manusia, seperti keris yang membuatnya dengan tirakat itu ada energinya. Nah, ketika energinya kuat inilah yang bisa bermanfaat untuk orang ketika berdoa, ketika contoh ya membuat keris banyu sengkelat atau membuat keris Omyang Jimbe, dengan tujuan siapapun yang memegang keris ini nanti kaya gitu. Makanya di doa itu ada dalam bentuk ucapan, ada dalam bentuk tindakan, dan ada dalam bentuk barang. Dalam bentuk barang itu begini contohnya. Ketika kita berdoa, orang dulu nggak begitu bisa baca bismillah, biasanya semilah, nggak mantep. Akhirnya pakailah sanepan, benda barang seperti kembang kantil, kembang kenongo, kembang mawar. Hidup itu mau warna-warna, hidup itu kenongono, kena ngine, kembang kenongo, tapi yang penting hatinya kantil kepada Allah. Itu sebenarnya doa yang dalam bentuk barang, tapi kita nggak tahu kan, nggak tahu ya. Akhirnya kita katakan syirik, musyrik, undang setan, padahal itu doa yang dalam bentuk barang. Ada lagi begini, orang zaman dulu itu membuat sebuah benda, contoh dia berpuasa 41 hari, terus dia berdoa siapapun nanti yang megang benda pusaka ini maka akan kaya. Makanya ada keris junjung derajat, dikhususkan untuk orang yang pangkat dan sebagainya kayak gitu. Nah, junjung derajat ini juga nggak cocok kalau untuk petani, makanya jangan sembarangan untuk memegang pusaka. Nah, ketika dia membuatnya dengan penuh riyadhah, nanti akhirnya ada energinya. Nah, ketika benda ini mungkin disimpan atau mungkin nggak pas untuk anak cucunya, akhirnya ditempatkan di suatu benda atau di tanah. Nah, itu nanti diselimuti oleh kegaiban, masuklah ke alam gaib. Ketika sudah masuk ke alam gaib, ya nanti ada tempatnya sendiri di sana. Nah, ketika nanti kita yang namanya ketayuhan atau cocok mau dikasih, kan suruh ngambil atau mungkin datang sendiri gitu, seperti itu. Nah, nanti ketika bendanya kegaibannya itu disisihkan, nanti dohir kembali. Tapi kalau masih diselimuti, ya masih ada dalam selimut kegaiban itu gitu. Sama seperti susu gitu loh, dimasukkan nggak berasa, tapi nanti di dalam ketika itu nanti ada di dalam gitu. Seperti itu. Paham ya? Sekarang kita lanjut ke makomnya. Nggih, bismillahirrahmanirrahim. Nggih, assalamualaikum. Oh iya. Siap. Kalian pegang dulu aja. Assalamualaikum, salam. Boleh semuanya di belakang saya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati ulafai rasidina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali karamahu wa ila bahiyati sabr. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati malaikat Papa Jibril Mikail Israfil Izrail. Al-Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jalan. Fatihah. Sedikit cerita yang ingin saya sampaikan. Tadi ketika sedang bertawasul seperti terbuka di sebelah sini. Ini dulu sebenarnya tempat untuk bertapa salah satu punggawa yang berada di Singosari. Pernah berada di tempat ini dan ternyata tempat ini pun juga sebagai tempat memandian. Sudah digunakan dari zaman kerajaan. Karena tadi saya melihat ada pasukan-pasukan kerajaan yang hilir mudik mengantarkan seseorang yang dipanggul, dan orang itu adalah salah satu pembesar yang ada di kerajaan Singosari. Allahu a'lam bishawab. Dan sempat dulu ada yang menancapkan sebuah benda pusaka di tempat ini. Dan tadi pun juga menyampaikan ke saya untuk didohirkan di sini. Karena saya tadi melihat dalam bahasa mereka, jadi begini ya, ketika kita berbicara dengan bangsa jin, itu tidak seperti kita berbicara dengan bangsa manusia. Ketika kita berbicara dengan bangsa manusia itu dengan menggunakan kata-kata. Tapi kalau dengan bangsa jin, kita berhadapan saja, itu nanti apa yang kita sampaikan di dalam hati kita sana tahu, dan apa yang disampaikan sana kita tahu. Itu kalau dalam sebenarnya berdiri di sana terus saya menatap, itu seperti sudah berbicara, itu di dalam rasa. Itu perbedaannya ketika kita berbicara dengan golongan jin. Bismillahirrahmanirrahim. Minta dibaca saya. Boleh mendekat ke sini anak-anak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa syari sarifi sal asma syifat wal syarullah tatullah sifatullah wujudullah falullah la ilaha illallah. Ya ahli mulk ghaibi wa syahadati. Ya ahli mulk ghaibi wa syahadati. Maju sini.
Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. La haula wala quwwata illa billah. Allah. Minta bunganya nih. Bisa mendekat sini ya. Pamornya seperti hujan emas ini. Hodamnya seperti jawara. Kalau ini untuk pertarungan, mungkin bisa untuk melawan dukun santet ini. Kalau di dalam rumah untuk pagaran. Kalau ksatria untuk berperang ini. Hawanya pengen berantem aja pegang ini. Masya Allah. Allah. Ada kain? Ada yang bawa sorban? Oke. Anak-anakku semuanya, yang pertama ketika kita ke makom itu tujuannya untuk mendoakan, karena ketika kita mendoakan leluhur-leluhur kita, itu nanti doa-doa yang disampaikan leluhur kita akan sampai kepada diri kita. Seperti halnya ketika kita mendoakan orang tua, maka doa-doa orang tua yang disampaikan kepada kita itu nanti juga akan sampai. Banyak sekali orang itu hidupnya sengsara bukan karena tidak pernah didoakan oleh orang tuanya, tetapi karena orang itu tidak mau mendoakan orang tuanya. Ini banyak sekali terjadi. Banyak sekali terjadi terhadap orang-orang yang datang kepada saya, sering menyampaikan hidupnya sengsara, ditipu orang, sakit-sakitan, kerja selalu gagal, dan menyampaikan kalau saya itu disantet sama orang. Padahal yang saya ketahui, orang ini hidupnya sengsara bukan karena disantet oleh orang, tapi karena kedosan sama orang tuanya atau tidak mau mendoakan orang tuanya. Jadi kalau ada orang yang menyampaikan buat apa kita ke makom-makom wali, itu bid'ah, itu musyrik. Buat apa kita
bersih desa, kedanyangan, itu bid'ah, itu musyrik. Seperti itu tidak usah didengarkan. Karena kita ini hidup, semuanya itu harus ingat tentang siapa sejatinya diri kita. Atau paling tidak kita itu harus tahu asal muasal kita. Atau sejarahnya lah gitu, sejarahnya kita. Seperti sejarahnya Nabi Ibrahim alaihissalam sampai sekarang masih ada. Sejarahnya dari Nabi Adam dan Hawa, tempatnya pun sampai sekarang masih ada. Dan haji itu pun juga kita seperti merefresh, mengingat-ingat tentang masa lalu, perjuangan-perjuangan orang terdahulu. Kita sekarang aja loh, jualan sayur bung itu aja juga warisan dari orang dulu, tinggal meneruskan saja. Apa yang ada di zaman sekarang, semuanya dari jasa-jasa orang terdahulu. Maka jangan sampai diri kita lupa dengan jasa-jasa orang terdahulu. Nah, yang kedua, ketika kita ingin mendekat kepada orang-orang alim, soleh, itu lebih mudah ketika sudah meninggal. Kalau masih hidup itu biasanya agak sulit untuk mendekat kepada wali, para kiai, ulama, itu agak sulit. Kalau sudah meninggal gini kan mendekatnya mudah gitu. Terus yang ketiga kalinya, supaya diri kita ini jangan sampai lupa dengan diri kita, dengan negeri kita, dengan asal muasal kita, dari mana kita saat ini berada, itu yang perlu dipahami nggih. Dan tentunya supaya kita lebih ingat tentang kematian. Ngoten nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurid dati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuri dati wa syiri sarifi sairil asma'i wa syifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Semoga saja doa-doa dari leluhur-leluhur kita bisa sampai kapanpun, sampai ke anak cucu kita, memberikan keselamatan dan kebarokahan untuk semua warga yang ada di tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.